Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Diawali dengan kegiatan ya teman-teman, aku mau sharing daily vlog, dan ini tuh jarang banget aku bikin video kayak gini ya teman-teman. Keseringannya aku bikin video tentang keuangan, tabungan, sinking funds gitu ya. Sekali-kali nggak apa-apa ya teman-teman, seperti kreator lainnya yang getol banget, salut banget pokoknya sama Mbak Ica juga ya. Aku suka liatin vlognya Mbak Bunda Ica atau Ibun yang suka sharing kegiatan, pengen banget gitu kayak beliau, tapi karena aku tempatnya banyak keterbatasan, sebab ini kan rumah orang gitu ya, aku di sini ngontrak, jadi kayak tempat aku masih belum maksimal. Ternyata tidak menjadi penghalang ya bagi Uma Fatan juga, yang memang hampir kurang lebih sama kayak aku, masih merintis gitu kan untuk punya tempat sendiri. Jadi aku terinspirasi dari beliau, maka aku bikin konten tentang daily vlog di rumah sederhana aku atau kontrakan sederhana aku gitu teman-teman. Nah, ini aku lanjut ke dapur pasang gordeng. Ini aku beli gordeng kolongnya di Shopee. Teman-teman bisa cek linknya di description box aku ya, nanti akan aku cantumkan. Dan berikut tiangnya juga ajaib banget, ini juga aku tahu dari Ibu nih ya, Mbak Marisa Handayani, yang memang suka sharing gitu ya tentang tiang kolong. Aku penasaran, ternyata benar banget apa yang Mbak Ica bilang gitu ya, tiangnya itu ajaib, tinggal diputer-puter nggak usah dipaku, udah kokoh gitu kan, nempel. Nah, tadi aku udah pasang keset dapur yang sebelumnya udah kotor banget. Tadi udah aku ganti dengan warna ungu yang senada sama dapur aku. Nah, selanjutnya aku juga mau ngelap-ngelap perabot-perabot yang memang ini rutin aku lakukan, cuman aku jarang meliput kegiatan ini di sosial media ya teman-teman, karena memang kalau bikin konten daily vlog atau beres-beres itu mesti harus lengkap pakaiannya ya teman-teman. Jadi aku tuh ribet di situ, jadi jarang banget. Kecuali ya kalau keuangan kan cuma tangan aja gitu. Makanya agak sering gitu teman-teman. Mohon dimaklumi. Tapi insya Allah kedepannya aku juga pengen gitu kan ngeliput kegiatan-kegiatan aku, keseharian aku, biar kelak itu ada kenang-kenangan tersendiri ya teman-teman. Berprosesnya itu kelihatan. Ketika nanti udah ada tempat sendiri, insya Allah aku bisa menengok ke belakang bahwa aku dengan keadaan yang seperti ini tuh dulunya seperti itu, kayak gitu ya teman-teman. Semoga ada perubahan, amin amin. Kalau kita ada usaha pasti ada hasil, insya Allah ya teman-teman. Yang penting yakin dan usaha serta doa. Nah, ini lanjut, aku mau pindah-pindahkan piring yang udah bersih, dan tadi ada nenek lewat. Jadi aku tuh sekarang tinggal sama ibu aku yang dari Tasik, dimana sebelumnya ibu aku tinggal sama kakak perempuan aku manggilnya Teteh ya. Tapi kemarin ibu aku bilang pengen di tempat aku gitu. Jadi aku senang banget. Ya, karena ada nenek di rumah, jadi udah nggak sepi lagi. Ada kegiatan-kegiatan lainnya juga lebih semangat, masaknya juga lebih semangat. Karena kita akan memanen pahala sebesar-besarnya gitu teman-teman. Cuman di sini aku juga mau sedikit cerita ya, bahwa dengan hadirnya orang tua di rumah memang ada perbedaan di dalam diri kita, terkhusus aku gitu ya sebagai pengatur rumah tangga, baik itu sisi keuangannya, sisi segala macamnya ya, dari mulai makanan, pakaian dan segala hal gitu ya. Istri itu sebagai pengatur. Nah, dengan hadirnya orang tua memang ada perubahannya, bukan ke hal yang negatif ya, justru di sini aku jadi banyak belajar. Ternyata memang ketika ada orang penambah anggota keluarga baru itu, ya walaupun ibu sendiri itu kan keluarga baru ya, atau anggota keluarga baru, ada beberapa hal yang harus disiapkan, baik itu secara emosi, mental, kesiapan, kesabaran, pokoknya banyak hal. Dan ini benar-benar aku belajar banget. Selama ini aku belum pernah serumah sama orang tua ya teman-teman. Jadi kali ini aku merasakan banyak pembelajaran dan hal-hal baru gitu teman-teman.
Ini aku cerita sambil beres-beres ya teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah gitu dari apa yang aku sampaikan. Intinya adalah, sekarang aku, nambah anggota keluarga baru yaitu ibu kandung aku sendiri, tinggal punya ibu aja, jadi ibu tinggalnya di anak-anaknya gitu, kadang di tempat aku, kadang di tempat teteh, gitu kan bergantian. Nah ini ibu aku keluar dan usia beliau memang udah sepuh banget, sekitar 70 tahunan ya teman-teman, serta penglihatannya itu memang udah nggak bisa normal kayak kita. Beliau mengalami katarak walaupun udah dioperasi sih, tinggal satu lagi yang belum. Semoga kedepannya ada dananya gitu untuk mengoperasi mata ibu aku ya teman-teman, amin. Nah ini aku sambil ngobrol aslinya ya teman-teman, berisik banget karena ibu aku memang hobinya itu ngobrol gitu ya. Jadi aku tuh ngerasa nggak kesepian gitu sambil beres-beres, sambil ngobrol, kadang-kadang ketawa-tawa gitu karena ibu aku itu lucu gitu kan. Kalau ngobrol bahasa Indonesianya itu kaku banget, kayak kayak ngobrol para pejabat gitu. Ini juga lagi ketawa-ketawa karena ya seperti apa ya, hiburan tersendirilah. Ada ibu senang banget gitu kan. Nah, ini juga bilang ibunya, "Emak mah cenah ek manoran we, cenah moal rek digawe teu katararempo," cenah gitu kan. Ya aku ketawa aja, terus disuruh geser nggak mau, "Ah mung," cenah, "mung pindah," cenah gitu kan. Artinya nggak mau pindah. Makanya aku lewatnya mepet-mepet gitu. Emang kalau orang tua yang udah berusia itu Masya Allah ya teman-teman, pasti yang ngerasain senyum-senyum sendiri ya, yang udah pernah ngerawat orang tua di usia sepuh pasti kembali ke anak-anak gitu ya, sikapnya, sifatnya Masya Allah. Aku sih ada pembelajarannya bahwa aku tuh kalau misalnya masih ada usia seperti ibu aku, kelak aku akan bersifat apa, kelak aku juga akan seperti itu gitu teman-teman. Jadi banyak tafakur, banyak muhasabah gitu ya, bahwa memang kita itu nggak akan selalu segar, nggak akan selalu cantik. Suatu saat ada masanya seperti ini gitu ya, seperti ibu. Berharap banget dengan usia aku yang sekarang ya bisa dibilang tidak muda dan belum tua juga, bisa barokah umurnya gitu kan, seperti ibu aku yang memang Masya Allah tabarakallah gitu ya, untuk ibadahnya aku juga bisa bercermin dari beliau, walaupun dengan usia yang sudah renta, matanya tidak bisa melihat, namun tidak patah semangat gitu untuk melakukan ibadah-ibadah ritual kepada Allah itu luar biasa. Dan sekarang juga ibu lagi saum, jadi nanti aku akan masak kesukaannya ibu aku. Nah lanjut, ini aku mau nyuci ya teman-teman, ini videonya udah kemana-mana, ngomongnya kemana-mana gitu ya, mohon maaf teman-teman karena nggak ada persiapan sama sekali. Ini bener-bener pure aku bikin konten tuh nggak ada perencanaan dari semalam, pokoknya pengen konten kata aku tadi kan gitu. Karena kemarin udah bikin budgeting, udah evaluasi dan udah belanja juga. Selanjutnya aku pengen bikin yang sehari-harinya gitu, jadi ngedadak banget teman-teman. Makanya ngomongnya sekeingetnya aja gitu. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa menginspirasi teman-teman yang lagi males bisa segera bangkit untuk rapi-rapi gitu ya. Karena kalau misalnya pekerjaan menumpuk itu rasanya itu makin berat, apalagi cuci piring, cuci baju gitu kan. Masya Allah kalau kita mengerjakannya dengan niat ibadah itu pahalanya malah banyak loh teman-teman. Satu baju, satu helai, satu buah piring, satu buah gelas itu kalau misalnya diniatkan ibadah sambil sholawat, sambil baca hafalan itu Masya Allah ya, itu banyak banget double-double pahalanya. Tapi kalau misalnya kita menganggap kegiatan-kegiatan kita hanya sebuah ritual dan kebiasaan seorang istri tanpa ada niat ini ibadah gitu kan, bahwa apa yang kita lakukan ini salah satu apa namanya, mentaati perintahnya Allah gitu ya. Menurut aku sih sia-sia aja. Maka dari itu luruskan dulu niat supaya apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia. Capek, tapi pahalanya juga Masya Allah gitu. Di sisi Allah itu besar banget. Oke, setelah selesai nyuci, selesai jemur, aku juga selesai ngepel, nyiram semua mual, lanjut aku mau masak. Nah, ini ayam yang aku beli kemarin waktu ada adik aku dari Jakarta, aku beli dada ayam 1 kilo. Di sini ayam violet 1 kilonya 50.000 ya teman-teman. Ini aku ambil separuh berarti 500 graman kurang lebih. Aku pakai garam
terus kemudian ada kecap asin, diaduk-aduk, tidak terlalu banyak juga ya teman-teman, cukup sedikit aja supaya nanti pas digorengnya itu enak gitu. Nah ini aku udah nyiapin juga bumbunya, ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, ada cabai dan tomat. Lanjut aku mau iris-iris nih untuk bawang bombaynya. Karena ini tuh aku rencana mau bikin ayam saus tiram, tapi cabenya ini tuh nggak bakalan semua dimasukin ya teman-teman. Kebetulan anggota rumah aku tuh ada ibu, ada suami dan anak, semua nggak suka cabe. Cuma aku aja yang suka ya teman-teman. Jadinya kalah deh. Yang suara 3 sama suara 1 dan kita status istri ya, pasti banyak mengalah sama anggota keluarga lainnya gitu teman-teman. Jadi aku mau pakai cabenya sedikit aja. Nah ini bawang putihnya aku iris-iris aja ya teman-teman, bawang bombaynya juga sudah diiris-iris. Nah buat teman-teman yang biasa masak ayam di bumbu saus tiram itu gimana sih caranya, bisa di-share di kolom komentar ya. Barangkali ada cara-cara yang lebih endul gitu, nanti kita bisa share dan bisa dicoba. Kalau aku sendiri pengalamannya memang kayak gini. Kebetulan memang aku juga bukan orang yang ahli dalam hal masak-memasak. Nah, kalau teman-teman sendiri bikin ayam saus tiram, ayamnya digoreng dulu apa direbus? Boleh komen ya. Nah, ini bawang-bawangnya, cabai semua aku rajang-rajang tipis seperti ini. Untuk cabenya ini aku masukkannya hanya sedikit ya teman-teman, sebab nenek, Alia, dan suami nggak suka pedas. Jadi aku pakainya sedikit aja. Ini aku ngirisnya terlalu banyak, yang dimasukkan hanya sedikit aja. Dan lanjut aku mau goreng untuk ayamnya. Nah, tadi ini udah dikasih garam dan juga kecap asin ya teman-teman. Jadi kita tinggal goreng. Nah, aku pakai api sedang aja. Di sini gorengnya juga nggak terlalu kering gitu ya teman-teman. Cukup asal aja gitu. Sebab tadi direndam pakai kecap asin, jadi warnanya itu agak kekuning-kuningan gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh kalau udah digoreng udah tinggal makan juga udah jadi. Tapi karena judulnya ayam saus tiram, jadi harus diselesaikan gitu ya teman-teman. Nah ini udah aku angkat, lanjut mau aku tumis untuk bumbu rajangan tadi yang udah aku iris-iris. Nah ini aku lanjut numis bawang bombay, kemudian aku masukkan bawang merah dan bawang putih juga. Kalau misalnya ada bawang daun bisa ditambahkan ya teman-teman. Terus untuk numisnya biar lebih wangi lagi, teman-teman bisa ganti minyak untuk numisnya dengan mentega. Itu rasanya tuh lebih wangi, lebih enak gitu ya. Yang namanya bawang kalau bercampur dengan mentega, pokoknya enak banget. Masak apapun pakai mentega ada bawang, udah pasti enak sih menurut aku ya, tapi nggak tahu karena selera kan beda-beda ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjut masak ya. Ini aku tambahkan air sedikit. Nah, ini cabenya aku pakai cuma sekitar 1 buah aja, padahal tadi aku ngeluarin cabenya banyak banget, tapi tiba-tiba nenek bilang, "Teresep lada cenah mama," cenah gitu. Jadi artinya nggak suka pedes gitu, takut sakit perut katanya. Nah ini tadi aku udah kasih bumbu halusnya, ada merica, garam, dan kaldu jamur, ada gula pasir juga dan gula merah. Terus untuk saus tiramnya juga udah aku masukin dan saus sambal, kemudian kecap. Nah ini udah aku masukkan juga ayamnya, kemudian aku biarkan hingga meresap dan menyatu antara bumbu kuah dan ayam. Aromanya tuh udah wangi banget teman-teman. Bagi yang baru belajar masak, ini bisa dicoba karena simple dan juga enak.
Nah, setelah dibiarkan beberapa saat, ini udah menyatu, kuahnya udah mengental seperti ini, langsung aku angkat. Baik teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu, lanjut aku mau makan siang dan mau gosok pakaian juga. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, sampai ketemu juga di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.